ternyata para pihak turut 1, 2, dan 3 tidak hadir hari ini, sehingga kemudian ditunda sampai 2 minggu ke depan. Turut tergugat 1, 2, dan 3, yang satu adalah kepolisian, yang kedua adalah kejaksaan, yang ketiga adalah PT Bumi Wisesa yang ada di BSD. Doanya semua berjalan lancar ya, berjalan lancar semuanya, tidak ada halangan, semuanya terbuka semua, itu aja sih. Drama perseteruan panjang antara selebritis Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gledis akhirnya sampai ke hadapan meja hijau. Ya, kedua belah pihak akhirnya dipertemukan secara langsung dalam agenda sidang perdana gugatan perdatawan prestasi yang dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Mei 2025 kemarin. Pada agenda sidang perdana kemarin, baik Nikita Mirzani maupun Reza Gledis sama-sama tidak hadir, melainkan diwakili oleh masing-masing kuasa hukum, yakni Fahmi Bahmid dan Julianus Paulus Sembiring. Namun, sidang yang beragendakan pemeriksaan berkas para kuasa hukum itu terpaksa harus ditunda, lantaran ketidakhadiran pihak turut tergugat. Alhamdulillah, secara administrasi saya telah memenuhi syarat, sehingga sidang diteruskan dengan memeriksa identitas daripada tergugat 1 dan tergugat 2. Karena ada 3 pihak yang belum hadir, maka sesuai dengan peraturan, mereka harus dipanggil lagi secara patut, diberi waktu 2 minggu untuk memanggil kembali. Hari ini kan tanggal 28 Mei adalah sidang perdana kita, sebatas hanya untuk pemeriksaan berkas terhadap kami, para kuasa hukum. Dan kemudian untuk meneliti dan melihat apakah para pihak hadir dalam persidangan hari ini. Tapi kemudian setelah diteliti oleh majelis hakim, ternyata para pihak turut 1, 2, dan 3 tidak hadir hari ini, sehingga kemudian ditunda sampai 2 minggu ke depan. Seperti itu. Tanggal 11. Tergugat 1, 2, dan 3, yang satu adalah kepolisian, yang kedua adalah kejaksaan, yang ketiga adalah PT Bumi Wisesa yang ada di BSD. Ini belum mediasi, masih ini sidang hari ini belum mediasi. Ini sidang ini masih sesuai mekanisme hukum. Ada gugatan, dipanggil para pihak, dibuka sidang. Tadi sudah dibuka sidang oleh hakim bahwa ini akan ditunda. Ini ditunda 2 minggu karena pihak-pihak yang terkait tidak hadir. Tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 tidak hadir. Maka ditunda lah ini sidang. Ya, kita ikuti lagi prosesnya. Yang penting supaya teman-teman paham semua kenapa nih kita mengajukan gugatan ini kita meminta perlindungan kepada Yang Mulia Pengadilan, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Kepolisian, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Jaksa Agung. Ini loh, saya ada masalah seperti ini, yang menurut saya ini bukan persoalan pidana. Ini menurut saya adalah persoalan adanya ingkar janji, adanya sebuah kesepakatan secara lisan dan seterusnya. Itulah yang saat ini kita uji. Sidang perdana perkara Nikita dan Dr. Reza memang telah dinanti-nantikan sejak lama. Bukan hanya oleh kedua belah pihak yang berseteru, tetapi juga seisi jagat maya. Buktinya, salah satu penggemar Nikita Mirzani asal kota Manado sampai rela bertolak ke ibu kota demi menyaksikan persidangan kemarin. Lengkap dengan atribut dukungan hingga kaos dengan tulisan "Selamatkan Nikita", ia datang secara langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya, ia tak mampu menatap langsung sang idola. Untungnya, ia mampu menitipkan salam melalui Fahmi Bahmid. Oh, kaosnya. Depannya maaf ya, Kak. Terima kasih. Yuk. Sini belum. Oh, depannya. Di sini boleh 1, 2. Ya, ke sini, Kak. Kiri boleh. Sini Kak. Sama-sama. Iya, Pak. Tomohon. Tak boleh.
Judul kaosnya Save Nick-nya tuh Kenapa? boleh dijelasin kenapa nama kaosnya Save Nick-nya? Ya, karena kita mendukung Kak Niki yang untuk menyelamatkan dari tuduhan ini semua. Kita yakin bahwa itu Jauh-jauh dari Manado. doanya semua berjalan lancar ya, berjalan lancar semuanya, tidak ada halangan, semuanya terbuka semua, itu aja sih. Terima kasih dia sudah menyampaikan niatnya, dia ingin memberikan support. Nanti saya sampaikan sama Niki pada saat nanti saya besok. Yang jelas insya Allah apa yang dibantu atau niatan teman-teman yang ingin dukung Niki, saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih banyak lah atas supportnya. Setidaknya support ini bisa membuat kekuatan buat kita dalam menghadapi masalah ini secara tuntas. Kak, datang dari mana? Dari mana tuh? Ya karena memang udah ini banget ya, maksudnya aku ini ngefans banget gitu, karena dia wanita tangguh, wanita yang mandiri, yang menjadi motivasi ibu-ibu di sana juga. Harapannya ya bebas, karena nggak salah gitu. Menurut saya ya. Kenapa? Nggak tahu. Ya dari beredaran dari semuanya tuh, dari rekaman atau apa itu sudah meyakinkan aja. Tapi kan nggak tahu jalan hukumnya gimana ya kan. Berdoa aja yang terbaik. Harapannya mudah-mudahan sih ketemu. Mudah-mudahan ya. Kalau ketemu nanti apa yang mau disampaikan? Semangat. Tetap semangat dan kuat. Itu aja. Selain dari kalangan penggemar, gelombang dukungan juga datang dari rekan-rekan Nikita di panggung hiburan tanah air. Buktinya, selebritis Emma Waroka juga kedapatan meramaikan persidangan kemarin. Dengan seksama, ia mengikuti jalannya persidangan yang beragendakan pemeriksaan berkas para kuasa hukum itu. Kehadiran Emma di sidang kemarin memang tidak membingungkan, mengingat selama kasus ini bergulir, ia selalu vokal bersuara. Lantas apa sebenarnya yang dicari Emma dalam kunjungannya kemarin? Jadi aku memang hadir hari ini tuh untuk melihat kelanjutan dari kasusnya Nikita Mirzani yang udah sekian bulan ya, tapi sebelum itu udah ada, sebelum 3 bulan ditahan juga tuh udah yang rame banget. Lalu ini ada satu perubahan dari kasus yang mana pidana, terus sekarang kita malah mengajukan gugatan perdata yaitu wan prestasi kan untuk sang dokter gitu ya, dokter kecantikan itu. Jadi aku pengen tahu banget nih bagaimana nanti gugatan kita bisa diterima kah atau bagaimana. Dan tadi kan kita udah dengar juga dari Bang Fahmi ya bahwa nanti pembacaannya semua itu yang lengkap itu kan yang memang kita tunggu-tunggu. Karena yang pengen aku tahu itu adalah gugatannya masuk nggak nih, bener? Karena yang selama ini yang kita udah denger kan dari rekaman suara itu sebenarnya ilegal katanya gitu kan, rekaman suara ilegal. Oke, pengen tahu bener ilegal nggak nih gitu loh, bener nggak sih nih, ini boleh nggak sih kayak gini kan kita masih simpang siur nih, namanya juga netizen ya, gue juga netizen gitu kan, bukan ahli hukum, sebenarnya kayak gini boleh nggak sih, terus tindakan kayak gini emang wajar, kayak gimana nih di mata hukum gitu loh guys. Paling minggir makanya. Ini yang kedua ya? Gimana nih? Sidang perdana nih. Serius. Sidang awal. Aku belum pernah ketemu Bang Fahmi, baru sekarang. Tapi kan aku melihat tuh Bang Fahmi bilang udah ada pengadilannya terbuka, bisa datang untuk support. Ya udah aku datang untuk support. Gitu aja sih, baru kenalan tadi.
Layaknya Emma Waroka, selebritis Tessa Mariska pun ikut menyambangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin guna menyuarakan dukungan terhadap Nikita Mirzani yang kini terkurung di balik jeruji besi. Iya, walaupun sempat berselisih paham cukup lama dengan Nikita, Tessa Mariska kini tergerak untuk mendukung. Dan kemarin sempat terjadi momen yang mencolok perhatian. Pasalnya, Tessa Mariska kedapatan mendatangi Julianus Paulus Sembiring. Hal itu dilakukan oleh Tessa guna mendapatkan konfirmasi tentang alasan ketidakhadiran Dr. Reza di sidang. Namun, alih-alih mendapatkan jawaban, ia justru terlibat dalam aksi mencolok. Dan seperti inilah momen pertemuan mereka berdua. Hai Bapak, kok nggak datang sih? Pak, Bapak, Pak, ntar gue paranin deh, ntar gue tanya dulu. Gue mau bertanya ke Bapak ini kenapa nggak datang ya? Itunya deh. Hai Abang, apa kabar? Ya. Oh yes. Ini adalah pengacara kota, pengacara kampung. Aku Kampung, dari kampung. Abang lu, Ya. ganteng lo aslinya. Masa? Abang mau tanya. Siap. Kan hari ini tanggal 28 sidang Wan Prestasi. Iya. Abang yang ganteng kok datang sendiri, mana itunya? Apa Bapak kode-kode? Oke, iya. Bapak jangan kode. Saya jinak. Iya. Ditunggu sama itu. Saya juga ditunggu. Iya. Aku Sambil jangan umum. Iya. Ya Bang, kenapa nggak datang Bang? Kan dikuasakan. Oh dikuasakan sama Abang. Oh siap deh Abangku. Ya Abangku. Oh Bapak Jijo. Bapak Jijo bermasalah juga Bapak Jijo ya? Bapak Jijo ngode-ngode. Mbak Jijo sekarang lagi meresahkan saya. Karena aku 6 tahun berantem sama Nikmir. Aku 6 tahun berantem sama Nikmir. Sebelum Nikmir masuk, aku nggak ngerti. 2 bulan sebelum Nikmir masuk, Nikmir selalu memposting ulang juga apa yang aku posting. Aku ke Mi Amin, Nikmir juga memstorikan bahwa dia berterima kasih sama aku. Dan Saiful Jamil mendatangi Nikmir. Nikmir membisikkan nama Saiful Jamil. Kak Tessa Mariska mana? Sampaikan sama Kak Tessa Mariska, saya berterima kasih atas dukungannya. Itu menurut aku seorang musuh bebuyutan 6 tahun, akhirnya dia menyatakan bahwa dia berterima kasih kepada aku. Itu aja aku udah senang saya. Berarti luluh ya akhirnya? Ya luluh lah, bagaimanapun juga dia adalah, itu aku bilang, aku pernah ada di posisi Nikmir, seorang ibu tunggal, seorang waktu itu suamiku meninggoy. Aku seorang ibu tunggal yang mencari nafkah buat anak aku, dan saat itu anakku masih kecil. Dan saat ini terjadi buat Niki, dia yang hanya mencari makan di Niki, tapi dia saat ini ada di dalam yang cari makan. Anaknya siapa? Semakin diusut, semakin carut marut. Kira-kira ungkapan itulah yang mampu menggambarkan kisruh Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys. Kasus yang mulanya berjalan lewat ranah pidana, kini bercabang ke ranah keperdataan. Usai Nikita Mirzani melayangkan gugatan sebesar 100 miliar rupiah kepada Reza Gladys. Sontak saja, hal itu pun sempat membuat publik bertanya-tanya tentang apa alasan dibalik langkah tersebut. Sedang menurut Fahmi, hal ini sengaja dilakukan guna membuktikan bahwa Nikita dan Reza sejatinya terikat kontrak perjanjian, bukan pemerasan seperti yang dilaporkan. Lantas, seperti apakah penjelasan praktisi hukum soal gugatan perdata Wan Prestasi? Wan Prestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban dalam perikatan. Hal ini adalah bagian dari ranah hukum perdata sesuai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Gugatan Wan Prestasi ini adalah perkara perdata atau materialnya, sehingga solusinya adalah melalui hukum acara perdata, yaitu formilnya. Penyelesaian perkara ini melibatkan proses pengadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu hukum acara perdata. Kenapa digunakan hukum acara perdata? Agar tidak melakukan eigenbrichting atau tidak main hakim sendiri. Nah, disinilah pemerintah menyiapkan pengadilan untuk menyelesaikan masalah
masalah yang berkenaan dengan hukum. Perjanjian itu tidak pernah ada ya. Perjanjian tidak pernah ada ya. Yang ada adalah upaya untuk melakukan pemerasan ya, dugaan pemerasan terhadap klien kami, baik secara elektronik, informasi elektronik, dan secara undang-undang TPU seperti itu. Saya tidak menanggapi tanya sama yang bersangkutan. Yang jelas secara hukum gugatan itu dibenarkan, dan di dalam KUH Perdata ada yang namanya gugatan wan prestasi dan ada yang namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Kalau wan prestasi itu adalah ingkar janji atau seseorang yang tidak mentaati apa yang pernah disepakati. Kesepakatan itu bisa lisan dan bisa tertulis secara hukum. Makanya namanya wan prestasi, atau artinya ada seseorang yang ingkar janji. Kejadian berawal dari November 2024, itulah asal terjadinya kesepakatan lisan di antara. Bagaimana kesepakatannya nanti kita uji di persidangan. Berbicara soal kasus gugatan wan prestasi yang menyeret nama Nikita dan Reza, memang tidak lepas dari kisruh pidana yang kini berjalan di Polda Metro Jaya. Seperti diketahui, Nikita kini masih ditahan di rutan Polda Metro Jaya akibat laporan dugaan pemerasan, pemaksaan, dan tindak pidana pencucian uang yang dilayangkan oleh Dr. Reza Gledis. Namun saat ini proses itu seakan jalan di tempat. P21 tanda rampungnya berkas perkara di Kejaksaan tidak kunjung datang, walaupun Nikita sudah ditahan berbulan-bulan lamanya. Sampai akhirnya lahirlah manuver gugatan perdata dari pihak Nikita. Lantas mungkinkah gugatan itu berpotensi mempengaruhi proses penyidikan di Polda Metro Jaya? Di pasal 81 KUHP itu memang menjelaskan bahwasanya apabila berbarengan perkara pidana dan perdata memang didahulukan secara umum itu pidana. Tapi kalau misalnya di dalam untuk pengambilan putusan pidana itu penting untuk di perkara perdatanya ini mengenai keabsahan dan memang dibutuhkan untuk pertimbangan di perkara pidananya, hakim pidana bisa menunda. Makanya saya bilang sifatnya itu adalah fakultatif, melihat dari apakah memang dibutuhkan atau tidak. Karena apabila proses perdatanya berjalan, kemudian ada memang sangkut paut atau kaitan memang yang dianggap penting, hakim pidana itu bisa menunda perkara pidananya. Kalau misalnya sudah masuk di ranah sidang pidana. Kalau misalnya dalam proses perdatanya itu tidak mengganggu dalam sidang pidananya, boleh tidak ditunda. Yang jelas sekarang kita akan uji apakah di sini ada dugaan tindak pidana ataukah justru ini adalah persoalan keperdataan terkait dengan pelaksanaan dan atau tidak melaksanakan sebuah perjanjian. Nah, di dalam hukum melaksanakan perjanjian namanya prestasi, yang tidak melaksanakan perjanjian namanya wan prestasi. Nah, saya mengajukan gugatan namanya gugatan wan prestasi. Kenapa saya katakan terjadi wan prestasi? Karena yang disepakati itu adalah terkait dengan proses mereview yang baik-baik dalam tenggang waktu 1 tahun, namun dalam proses belum berjalan, belum selesai, tiba-tiba dipersoalkan dan dianggap sebagai bukan sebuah perjanjian, padahal ini adalah perjanjian. Biasanya perjanjian kerjasama itu dituangkan dalam bentuk tertulis, gitu ya. Nah, karena itu untuk menghindari perkara ini bergeser jadi pidana, gitu sebenarnya. Kalau wan prestasi itu bisa bergeser menjadi penggelapan kalau tidak tertulis. Nah, terbukti kan sekarang ini mungkin betul aslinya itu perjanjian, gitu ya, cuma secara lisan, gitu ya. Tetapi kemudian tidak dituangkan secara tertulis, terjadi wan prestasi. Nah, dianggapnya jadi penggelapan, gitu. Ya karena tidak ada bentuk tertulisnya. Meskipun secara lisan mereka bikin perjanjian, tetapi sulit dibuktikan bahwa itu perjanjian. Bisa juga berubah, umpamanya bisa jadi pinjam-meminjam atau yang satu pakai barang yang satu tanpa perjanjian tertulis. Yaitu ujungnya bisa penggelapan kalau tidak tertulis itu.
Ya, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.